pemirsa PKS TV Kabupaten Bogor, masih ada satu sesi lagi yang akan kita bahas ya. Bu Neng sudah bergabung bersama kami. Ternyata dari tadi juga masih ikut memperhatikan, menyimak ya Bu Neng ya. Tema Iya. yang kedua adalah sehat dan bugar selama Ramadan. Nah ini sebetulnya sering ditanyakan oleh masyarakat ya. Apakah kalau kita di bulan Ramadan karena puasa ya Bu ya, siang hari puasa kita harus sakit atau harus lemes gitu ya Bu ya, kan nggak makan Iya. ya, kita Iya. menahan makan, menahan minum selama 12 jam. Nah nanti kita temukan jawabannya setelah penjelasan dengan menyimak penjelasan dari Dokter Neng. Seperti tadi juga kepada para pemirsa yang ingin bertanya, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di chat YouTube link ini. Silakan Bu Neng, waktunya kami sediakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, sahabat sehat PKS Kabupaten Bogor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu ya di bulan Ramadan di hari ketiga. Terima kasih Bu Arum atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kebosanan ya, karena tadi Ustadz Benri sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik ya, dan bahkan banyak yang beririsan dengan medis ya. Seperti tadi ada seorang ibu yang new mom itu bagaimana bahagia itu salah satunya disentuh kulitnya. Nah, itu di dalam manajemen laktasi bagi ibu baru yang sedang menyusui, salah satunya adalah dipijat punggungnya oleh suaminya gitu ya. Jadi Masya Allah banyak kesamaan yang sudah dibahas tadi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada sebaik-baik manusia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi-tabiin yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat sehat PKS Kabupaten Bogor, bahwa sesungguhnya ya kalau kita melihat orang ya manusia yang paling berat, yang paling banyak ujiannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat ya bahwa yang paling sehat, yang paling bugar, dan kemudian juga yang paling ramah, penyayang kepada sesama gitu ya, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah sebuah gambaran bagi kita. Mari kita kembali di Ramadan ini, kita bisa mensuri toladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan dengan Ramadan istimewa. Ya. Kenapa Ramadan istimewa? Karena setiap Ramadan itu adalah Ramadan istimewa, penuh dengan nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat iman, nikmat sehat. Ya. Yang kemudian kalau kita tidak punya makanan yang berlimpah, tapi kita ingat kita punya organ tubuh yang sempurna. Ketika kemudian kita tidak bisa berjalan, sesungguhnya kita masih punya tangan, mata, kaki, dan telinga untuk mendengar. Terus begitu, sehingga bahwa sesungguhnya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang harus kita syukuri. Karena tadi, seperti yang Ustadz Benri sampaikan, rasa syukur itu akan menimbulkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan membanjirkan tubuh kita dengan hormon-hormon yang sangat positif. Hormon dopamin, serotonin, endorfin, oksitosin, yang kemudian semua hormon itu akan membanjiri tubuh kita dan menjadikan kita adalah hamba yang senantiasa berbahagia.
Dan tentunya Ramadan ini istimewa karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka ketika kalau kita punya anggaplah punya kesempatan terakhir, ya misalnya kita tahu suatu hal yang kita tidak bisa bertemu lagi dengan keluarga, gitu ya, maka saat-saat terakhir itu adalah saat-saat yang istimewa. Maka Ramadan ini kita tidak tahu ini adalah Ramadan terakhir kita atau bukan, maka jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan istimewa. Dan berikutnya yang Allah berikan keistimewaan yang luar biasa bagi kita, ya di tahun ini Allah berikan tempaan yang luar biasa, ya tempaan lahir dan batin, yaitu ketika kita mengalami sebuah kondisi yang berbeda, ya yaitu kondisi di masa pandemi. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, itu tadi ada tempaan batin dan tempaan lahir, maka tempaan batin ini adalah sesuatu yang bisa digambarkan, salah satunya adalah kita menahan, ya, menahan makan, menahan minum, menahan emosi, menahan keinginan bermaksiat, menahan niat jahat dan seterusnya. Dan dengan berpuasa inilah kemudian emosi kita stabil, ya. Selain berpuasa, ya tentunya ada kegiatan-kegiatan lain yang secara batiniah itu diajarkan dan memang ditempahkan oleh Allah khusus buat kita di bulan Ramadan, yaitu bagaimana hubungan kita kepada Allah. Sholat, membaca Al-Quran, tadi sudah disampaikan Ustadz Benri, zikir, itu sesuatu yang luar biasa. Hati menjadi tenang, ketika hati kita tenang, hormon bekerja dengan optimal, bekerja dengan seimbang, dan kemudian itu ujungnya adalah akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain hablum minallah, di bulan Ramadan, suasana yang hampir sangat mendominasi itu adalah bagaimana kita hablum minanas. Ya, hablum minanas ini adalah bagaimana interaksi sosial kita dengan masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa sedekah, berzakat, ya, berbagi kebahagiaan. Kita bersyukur. Orang yang bisa berbagi itu adalah orang yang senantiasa bersyukur. Saya punya kue satu, saya bagi sepotong buat saya, sepotong buat orang lain. Karena kita merasa cukup dan bersyukur dengan kue itu. Sehingga kita bagi menjadi 2, setengah buat kita dan setengah lagi untuk orang lain. Dan bahagia itu adalah hasil akhir dari bersyukurnya kita kepada Allah. Dan luar biasanya, tempaan batin ini ternyata ujungnya kalau secara medis itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan tahukah kita bahwa ketika Ramadan saat ini, di tengah pandemi ini, salah satu yang bisa menyelamatkan kita, tentunya dengan izin Allah, itu adalah ketika daya tahan tubuh kita prima. Ya, daya tahan tubuh kita kuat. Nah, sahabat sehat PKS Kabupaten Bogor, yang akan saya bahas lebih mendalam adalah tentang tempaan lahir, ya. Kalau batiniah, insya Allah sahabat sehat bisa mendapatkannya dari berbagai literatur, membaca, mengikuti kajian dari ustadz-ustadz kabir, ya. Maka kemudian tempaan lahir yang perlu juga kita pahami. Tempaan lahir ini ada beberapa hal, ya. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, puasa itu intermittent fasting, ya. Kalau kita bisa googling di Google, ya, jurnal terkait intermittent fasting itu sangat banyak, ya. Dan salah satunya intermittent fasting yang dicontohkan atau yang diteliti itu adalah bagaimana saum Senin Kamisnya Rasulullah, kemudian saum Ayamul Bidnya Rasulullah, saum Daud, ya, yang kemudian sehari puasa sehari tidak, dan tentunya saum di bulan Ramadan. Ternyata dari penelitian bahwa puasa ini atau disebutnya intermittent fasting ini, walaupun gambarannya menahan makan, minum, ya tadi disampaikan oleh Bu Arum kalau kita makan minumnya ditunda, lemes, apa jadinya sakit sepanjang hari atau bagaimana. Tapi justru dengan menahan makan dan minum itu, kita disiplin waktu makan, ya, baik itu waktu makannya dan jumlah makanannya, maka justru itu sebenarnya memberikan kesempatan buat sel-sel kita memperbaiki diri, meregenerasikan diri. Dan itu sudah diteliti bahwa intermittent fasting ini
akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Masya Allah. Dan kemudian di bulan Ramadan yang ditempa oleh Allah, selain kita harus disiplin waktu dan jumlah makanan, adalah disiplin waktu istirahat. Ya. Bahwa ketika kita malam sudah menjelang, kita sudah sholat tarawih, tentunya setelah itu ada mungkin yang menambahkan dengan tilawah, tapi setelah itu adalah kewajiban kita untuk menunaikan hak tubuh kita untuk tidur, ya, tidur malam hari. Nah, itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana agenda yang utama setelah sholat Isya ya pada hari-hari biasa, selain ada kecuali kalau ada agenda yang penting, maka Rasulullah menyegerakan untuk istirahat, untuk tidur malam. Belum lagi gerakan-gerakan sholat ya. Gerakan-gerakan sholat yang kemudian di bulan Ramadan ini kita diberikan stimulus oleh Allah untuk melakukan banyak amalan sehingga melipat gandakan pahala agar menstimulus kita beramal sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah sholat. Dan sholat ini, gerakan-gerakan sholat ini, itu adalah gerakan yang mengakomodir ya, mendorong kita untuk bisa berperilaku pola hidup aktif ya. Dan itu ya penelitiannya orang yang aktif dengan orang yang hanya duduk-duduk saja, maka itu berpengaruh terhadap sistem daya tahan tubuhnya. Ini maka kita lihat, Masya Allah, semua itu oleh Allah ditempatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Nah, bagaimanakah kemudian kita ingin sehat ya dan bugar di bulan Ramadan ini? Ya, ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Ya, pertama itu adalah tentang nutrisi. Yang kedua itu adalah istirahat. Yang ketiga adalah pola hidup aktif. Dan yang keempat adalah manajemen stres. Kenapa lagi-lagi ditutup dengan manajemen stres? Karena sesungguhnya ya, pikiran kita, ya, prasangka kita, perasaan kita, ya, kebahagiaan kita itu adalah menjadi kunci dari semua poin di atas. Ya, yang saling berikatan, yang saling mendukung, dan semuanya itu berujung kepada sehat dan bugarnya, harapan kita seperti sehat dan bugarnya Rasulullah SAW. Bahasan yang pertama adalah terkait dengan nutrisi. Ya. Nutrisi ini ya. Gambaran nutrisi ya, bahwa kita harus pahami dulu kondisi tubuh kita di saat berpuasa. Kita akan mengalami fase pertama, kedua, dan ketiga. Fase pertama ini adalah 1/4 sampai 4 jam setelah kita sahur. Ya, pada kondisi fase pertama ini, ya, kita akan merasa masih segar, ya, masih energik. Dan pada fase ini biasanya kita bisa melakukan banyak aktivitas ya, baik itu tilawah, menyelesaikan pekerjaan rumah, membersihkan rumah dan seterusnya. Nah, sumber energi yang kita dapatkan itu adalah dari glukosa atau gula yang ada di dalam darah kita dan glukosa yang ada di dalam makanan ya sederhana kita. Nah, fase kedua ini adalah 4 sampai 12 jam setelah kita makan. Ya. Jadi 4 sampai 12 jam setelah kita makan itu makanan yang kita cerna itu sudah siap untuk diserap oleh saluran cerna kita dan kemudian dijadikan sumber energi untuk aktivitas kita. Nah, ketika pada fase 3 ya itu adalah lebih dari 12 jam. Jadi kalau kita hitung kita berpuasa itu jam 16 ya atau jam 4 sore. Nah, itu kita sudah mulai lemas tuh.
sudah lemes, haus, ya. Kadang-kadang anak-anak sudah mulai nanya-nanya jam, ya. Ini jam berapa? Azan maghribnya jam berapa? Gitu. Karena memang pada kondisi ini sel kita sudah mulai kelaparan. Dan ketika kelaparan itu, ya, sel akan memberikan sinyal kepada tubuh kita, dan kemudian otak akan memerintahkan, ya, organ hati dan otot, ya, untuk memecah lemak dan otot yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita puasa, ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya di bulan Ramadan itu berat badan kita turun, ya. Berat badan kita turun, dan normalnya berat badan kita turun itu kisarannya sekitar 2-4 kg, ya. Jadi kalau setelah Ramadan berat badan kita justru naik, nah ini yang harus dipertanyakan nih. Kenapa ya naik? Jangan-jangan kita salah, ya. Harusnya mengurangi jumlah makan, kita malah menambah, ya. Harusnya waktu makannya tetap dibatasi, tapi kita di jam yang kita boleh makan itu kita makan seperti kantong Doraemon, semua ada di dalam perut kita. Nah, berikutnya sahabat sehat, ya, susunan menu saat saum, ya. Ini sangat penting karena kita berpuasa pada kondisi pandemi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, terutama oleh para ibu-ibu, ya, sebagai kepala rumah tangga, ya, kepala bagian manajer konsumsi, gitu ya, bahwa kita harus menyusun menu berpuasa itu syaratnya yang pertama adalah memenuhi gizi seimbang. Nanti akan saya bahas gizi seimbang itu seperti apa, dan diberikan highlight, diberikan perhatian yang besar, itu adalah cukup protein. Karena ini saya saya susun sesuai dengan arahan dari panduan WHO terkait asupan nutrisi pada masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa harus cukup protein? Karena protein ini adalah salah satu dari sekian bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membuat tentara-tentara yang berguna untuk memerangi virus, ya, atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah asupan air yang cukup, ya. Jadi selama Ramadan jangan sampai lupa asupan air kita itu minimal 8 gelas. Ya, sekitar 2 liter. Bahkan kalau berat badan kita berlebih, ya, orang yang berat badannya 70 kilogram ke atas itu harus mengkonsumsi bisa lebih banyak, ya, sekitar sekitar 3 liter air, ya, kalau 70 kilogram berat badannya. Nah, itu bisa kita dapatkan air ini dari kuah sayur, dari jus, dari susu, dan tentunya air putih yang utama. Yang berikutnya adalah hindari, saya kasih garis miring kurangi, karena banyak dari kita, ya, termasuk saya pribadi, masih sulit untuk menghindari sama sekali. Ya, contohnya bumbu kita masih pakai gula, gitu ya. Atau mungkin minum susu walaupun tidak bergula, laktosa itu sendiri adalah gula, gitu ya, seperti itu. Jadi hindari atau kurangi gula, garam. Kenapa? Gula ini yang pertama dia adalah sesuatu yang menarik air, ya, sehingga akan menyebabkan haus. Yang mohon maaf, garam, ya, garam ini menarik air sehingga akan menyebabkan haus. Nah, kemudian kalau gula yang berlebih itu akan menyebabkan kenaikan yang cepat gula darah di dalam tubuh kita, akan menyebabkan juga penyimpanan yang cepat, ya, diangkut dari darah ke dalam disimpan sehingga cepat rendah gula darah di dalam darah kita, dan itu menyebabkan kita cepat lapar. Selain itu, gula juga bertanggung jawab, ya, konsumsi gula yang berlebihan itu dihubungkan dengan proses peradangan, ya, kalau dalam bahasa asingnya inflamasi. Jadi inflamasi inilah yang salah satunya bertanggung jawab
terhadap terjadinya kerusakan paru-paru pada pasien-pasien COVID-19 gitu ya. Nah, selain mengurangi atau menghindari gula dan garam, yang berikutnya adalah kita menghindari atau mengurangi makanan berlemak yang tidak baik atau yang jahat ya. Misalnya yang makanan yang digoreng ya, atau makanan yang dipanggang lama ya. Nah, itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan lemak yang tidak baik. Dan berikutnya, arahannya adalah cukup lemak yang baik. Lemak yang baik itu bisa kita didapatkan dari alpukat, dari ikan, dari kacang-kacangan, dari minyak zaitun gitu ya, atau VCO ya. Khusus untuk VCO dan minyak zaitun ini adalah yang langsung diminum ya, bukan yang terkena panas. Nah, selain itu, yang dianjurkan adalah bahan makanan segar. Jadi, ini berhubungan dengan poin terakhir, hindari atau kurangi makanan yang diproses berlebihan atau makanan kemasan. Jadi, makanan yang segar itu menyediakan secara berlimpah vitamin, mineral, dan antioksidan. Yang 3 jenis ini ya akan sangat sulit didapatkan di dalam makanan yang sudah diproses secara lama gitu ya, atau kemasan. Walaupun di dalam kemasan mungkin ada penambahan atau istilahnya fortifikasi vitamin, tapi sesungguhnya sumber vitamin yang baik itu adalah yang berasal dari langsung dari tumbuhan dan tanaman dan binatang yang segar yang menjadi bahan makanan kita. Nah, di sini saya ingin gambarkan tentang nutrisi piring makan ya. Nutrisi piring makan ini adalah gambaran jumlah makanan yang secara sederhana ya. Di sini juga ada gramnya, tapi kalau kita pakai gram tidak memungkinkan ya, setiap kali makan harus ditimbang. Kita anggap saja ini piring makan kita ya. Maka kemudian kita bagi sepertiga ya. Sepertiganya itu adalah untuk karbohidrat, dan karbohidrat yang paling kita kenal, yang nyaman buat pencernaan kita, dan juga dia mengandung serat sehingga lebih tahan lama berada di dalam pencernaan kita, itu adalah nasi putih ya. Bisa diganti dengan nasi merah, dengan kentang, dengan singkong, dengan ubi gitu ya. Asal jangan sepertiganya ini adalah nasi putih, sebelahnya lagi ada bihun, sebelahnya lagi ada sambal kentang ya, sambal goreng kentang, padahal itu semuanya adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu cukup hanya sepertiganya saja, sekitar 150 sampai 250 gram ya. Kemudian sepertiganya lagi adalah sayuran. Sayuran yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang segar. Nah, sepertiganya lagi itu adalah 2 bahan makanan yang kita bagi 2. Yang pertama ya adalah buah-buahan ya. Di sini kita bisa lihat buah-buahan, dan kemudian yang sisanya adalah protein, sumber protein berupa lauk ya, bisa berupa ikan, daging, dan kacang-kacangan di sini digambarkan sebagai tahu atau tempe atau kacang-kacangan. Ya. Kenapa harus ada 2? Karena idealnya bahwa sumber protein yang baik itu adalah protein dari binatang. Ya. Tapi di masa pandemi ini tanpa kita pungkiri juga ya, masalah ekonomi menjadi sesuatu yang cukup signifikan. Sehingga kalau kita tidak bisa daging, kita konsumsi ikan, malah ikan sehat gitu ya. Tidak bisa juga ikan, kita ganti dengan telur. Telur juga kita tidak bisa kita ganti dengan 1 potong besar tempe atau 1 potong besar tahu, dan kemudian kita tambahkan dengan misalnya tumis kacang merah gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ibu berperan penting dalam menyediakan gizi seimbang selama di bulan Ramadan ini.
Nah, yang berikutnya yang harus kita pahami, karena di bulan Ramadan ini syaratnya tadi dari WHO, kita harus banyak asupan air, ya. Maka kemudian buah-buahan yang kita pilih itu adalah buah-buahan yang berair banyak. Dan Masya Allahnya ini adalah buah-buahan asli Indonesia. Semuanya bisa tumbuh dengan subur di Indonesia. Di sini ada pepaya, ada jeruk, ada nanas, melon, semangka, dan buah naga. Ya. Yang paling hemat mungkin di sini adalah buah pepaya. Tapi jangan kita kira ya buah pepaya yang paling mungkin murah, justru dia juga menyediakan vitamin yang luar biasa. Ya. Warna orange ini biasanya menggambarkan kandungan dari beta karotin, likopen yang melimpah ruah, dan itu adalah zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ataupun misalnya buah tomat, ya, tomat juga itu mengandung likopen yang sangat baik. Nah, sekarang kita beranjak ke menu sahur. Menu sahur itu harus memiliki beberapa syarat, ya. Yang pertama itu adalah minumnya itu harus 3-4 gelas. Dan tentunya kita tidak langsung misalnya bangun jam 4 sampai jam menjelang azan subuh kita habiskan 4 gelas. Tapi kalau kita bangun, ibu-ibu bangun dari jam 3 misalnya, mulai masak, atau bapak-bapak juga bangun, anak-anak bangun ketika diajarkan untuk sholat tahajud. Nah, itu sudah mulai diisi untuk minum, ya. Setiap 15 menit minum sampai kemudian tiba saatnya sahur itu selesai, itu kita minum sudah tercukupi 8 gelas, ya, sejak berbuka sampai sahur. Kemudian makan nasi lengkap plus buah seperti yang tadi saya gambarkan, ya, cukup protein, karena protein inilah yang akan lama diolah oleh lambung kita, sehingga karena dia paling lama, ya, protein dengan lemak itu paling lama diolah, itu akan membuat lambung kita masih terisi, sehingga mengurangi rasa lapar yang berlebihan. Kemudian setelah itu boleh ditambahkan makanan lain yang disukai. Misalnya ada yang menyukai makan rutop gitu ya, atau ada yang menyukai yogurt, atau ada juga yang anak-anak misalnya ya yang suka susu, ya boleh ditambahkan. Selain itu hindari gula, kopi, dan teh. Tadi sudah saya jelaskan gula ini akan menyebabkan kita gula darah di dalam tubuh kita naik cepat, kemudian diangkut cepat, dan efeknya adalah kita akan merasa cepat lapar. Dan kopi dan teh ini adalah jangan kita minum di saat sahur, karena kopi dan teh ini mempunyai sifat diuretik. Dia merangsang ginjal untuk mengeluarkan cairan, sehingga kalau Bapak Ibu, ya, sahabat sehat, itu minum kopi dan teh di saat sahur, itu akan buang air kecilnya, frekuensinya akan meningkat, dan otomatis itu akan menyebabkan kita cepat kehausan. Ya, jadi belum zuhur kita udah merasa lemas. Ya. Nah, bagaimana dengan menu saat berbuka? Ya, kalau tadi menu sahur, ya, yang bahkan Rasulullah SAW saking menganjurkannya sahur itu sampai kemudian bahwa menyampaikan sahur, ya, di dalam sahur itu ada keberkahan, maka bagaimana Rasulullah saat berbuka? Kalau yang saya pahami, ya, bahwa dikisahkan Rasulullah SAW itu ketika membatalkan saumnya itu adalah dengan rutop atau buah kurma yang masih muda, yang masih mengandung air banyak. Nah, kemudian kalau tidak ada rutop, Rasulullah apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membatalkan saumnya? Rasulullah memakan kurma biasa. Tidak ada juga kurma biasa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membatalkan saumnya? Ternyata Rasulullah meminum air putih. Jadi, kalau kita melihat tahapannya seperti itu, ya, yang pertama kali kita membatalkan saum kita itu adalah betul sesuatu yang manis, tapi manisnya itu
manis alami dan mengandung serat dan berair seperti rutop gitu. Jadi kalau kita analogikan dengan buah-buahan yang ada di Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan slide sebelumnya, itu buah-buahan yang berair, ya mengandung banyak air, melon, semangka, pepaya gitu kan. Dan kemudian dikunyah dengan santai. Setelah itu kita minum. Setelah minum baru sholat maghrib, ya. Jadi kalau kita melihat menu gorengan itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada ya. Tapi kalau misalnya anak-anak kita mau ya untuk memberikan apresiasi karena sudah bisa menahan laparnya berpuasa sampai maghrib ya kita sediakan. Tapi mungkin cukup hanya satu gitu ya sehingga mereka tetap awalnya berbuka dengan sesuatu yang berair atau minum. Nah setelah sholat maghrib makan nasi lengkap. Setelah makan nasi lengkap mungkin masih ada yang ingin makan lanjutan. Boleh, tapi kita harus punya tujuan. Kita berat badannya mau turun, ya, turunnya itu mau banyak, mau sedikit, atau malah enggak sunnah seperti Rasulullah, malah ketika bulan Ramadan berat badan kita naik. Nah, kalau yang itu harus di stop nih, gitu ya, jangan sampai terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam perut kita. Itu poin pertama, nutrisi ya, yang terkait dengan sistem daya tahan tubuh kita, menyokong kemampuan tubuh kita. Yang berikutnya adalah istirahat. Istirahat yang dicontohkan oleh Rasulullah ada dua, tidur malam, yang kedua adalah qailullah. Tidur malam Rasulullah SAW itu Rasulullah senantiasa menyegerakan tidur di malam hari sesudah sholat isya, kecuali ada agenda-agenda yang mendesak. Kalau kita bayangkan Rasulullah yang sekali seorang rasul, seorang guru, seorang kepala negara, ya itu begitu disiplin dengan tidur malamnya. Dan masya Allah ini sesuai dengan penelitian di medis bahwa tubuh kita itu disetting oleh Allah memiliki irama sirkadian. Dan irama sirkadian itu salah satunya adalah kita harus tidur dengan cukup ya. Itu dimulai pada jam 21 paling telat 22 atau jam 10 malam ya. Dan kemudian Rasulullah contohkan dengan bangun lebih awal ya, dengan sholat tahajud, dengan tilawah, itu juga menjadi sesuatu yang sangat baik. Apalagi yang Rasulullah SAW contohkan ketika tidur adalah dalam keadaan gelap gulita. Dan penelitiannya, salah satu hormon yang akan keluar kalau kita tidur non-stop dalam keadaan sejuk, gelap gulita, ya, dalam keadaan tidur yang nyenyak, itu akan keluar hormon melatonin. Dan hormon melatonin ini terkait dengan hormon yang mempunyai efek anti-aging dan mempunyai efek meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita, gitu ya. Dan tentunya tidak lupa persiapan tidur Rasulullah ya, mulai berwudu, berdoa, menyiapkan secara lahir dan batin bahwa tidur itu adalah amalan berpahala bagi seorang mukmin. Yang berikutnya adalah qailullah. Qailullah itu yang saya baca Rasulullah kalau di musim panas, qailullahnya sebelum zuhur. Dan kalau di musim dingin, Rasulullah qailullahnya ba'da zuhur. Jadi sekitaran waktu sholat zuhur, sebelum atau sesudahnya. Dan itu tidak lama. Sesuai dengan penelitian bahwa napping ya, take a nap atau napping, tidur siang itu yang baik itu hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Makanya kalau kita bandingkan kita tidur siang 2 jam, itu pasti tuh kitanya linglung, bangun-bangun kita bingung ini sore hari atau pagi hari gitu ya, karena terkait dengan tidur yang berlebihan tadi. Nah setelah tadi nutrisi, istirahat, yang berikutnya adalah pola hidup aktif. Pola hidup aktif ini ketika saum dengan nutrisi yang benar, dengan istirahat yang benar, insya Allah energi kita itu cukup ya. Dan kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah, apalagi Rasulullah di bulan Ramadan itu banyak peperangan. Perang Badar itu yang begitu dahsyat itu di bulan Ramadan gitu kan. Jadi tidak jadi alasan buat kita kemudian Ramadan ini mentang-mentang kita stay at home terus agendanya tadi pagi tidur, siang tidur, malam tidur gitu kan.
Nah, aktivitas rumah tangga itu bisa kita lakukan seharian, bisa berbagi antara suami, anak, gitu ya, dan istri, semuanya dikerjakan karena pola hidup aktif itu bukan hanya olahraga, tetapi eh, pola yang kemudian kita setiap beberapa menit, setiap beberapa jam gitu kita melakukan aktivitas yang bukan hanya duduk saja. Ya. Berikutnya, setelah aktivitas rumah tangga, tentunya kita perlu olahraga. Nah, ini tadi disampaikan sebagai salah satu me time-nya. Ya, ibu-ibu biasanya tidak sempat olahraga atau tidak menyempatkan agenda olahraga. Sekarang dibuat agenda me time ya. Jadi bisa senam ya. Kalau senam ringan itu bisa dilakukan di pagi hari ya. Tapi kalau dia aerobik ya ringan sampai sedang itu dilakukan menjelang maghrib sekitaran 2 jam ya, 2 jam 3 jam sebelum maghrib. Kenapa? Karena ketika kita selesai olahraga kita harus segera menggantikan keringat yang keluar itu dengan asupan cairan yang cukup sehingga harus dipepetkan ke waktu maghrib dan waktunya bisa 20 sampai 30 menit ya. Catatan untuk orang yang ingin menurunkan berat badan maka waktu olahraga itu harus lebih dari 30 menit. Karena kalau dia sudah melewati lebih dari 30 menit dan mencapai nadi latihan, maka olahraga itu baru mulai membakar lemak. Kalau 20 sampai 30 menit itu baru hanya secara efek kardio menyehatkan jantung kita. Dan tentunya cara berolahraga jangan lupa ya, ada 10 menit di sini pemanasan, ada gerakan inti dan kemudian ada pendinginan. Biasanya di pemanasan kita melakukannya dengan stretching. Yang tidak kalah adalah berjemur. Ya. Berjemur di Indonesia Allah sudah melimpahkan matahari yang luar biasa. Dan tentunya yang kita tahu ya di medis itu berjemur itu yang pertama menjadi sumber yang mengubah provitamin D menjadi previtamin D3 ya. Dan vitamin D3 ini bertanggung jawab terhadap sistem daya tahan tubuh kita. Selain itu, ketika kita berjemur, itu kadang kita merasakan sesuatu yang nyaman, hangat gitu ya. Beda kalau kita di rumah terus gitu ya, terus sesuatu waktu kita keluar, itu sesuatu yang segar, fresh gitu. Nah, berjemur ya dengan di bawah sinar matahari itu akan mengeluarkan hormon serotonin. Salah satu dari happy hormone ya, hormon kebahagiaan yang tadi juga disebutkan oleh Ustadz Bendri. Dan yang terakhir tentunya ini adalah manajemen stres ya. Tadi Ustadz Bendri sudah banyak ya melakukan memberikan gambaran mulai dari komunikasi efektif, kemudian aktivitas rutin ya fisik karena olahraga itu mengeluarkan endorfin gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa mengeluarkan hormon endorfin sebagai hormon kebahagiaan. Satu, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bendri, berjima ya, hubungan suami istri. Yang ternyata bukan hanya sesuatu yang secara kebutuhan biologis berpahala, tapi juga sangat menyehatkan. Yang kedua adalah jalan 5.000 langkah setiap hari. Kalau kita asumsikan dengan waktu itu sekitar berjalan 30 menit setiap hari, gitu kan. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah senyum tanpa sebab. Jadi ya bukan senyum tanpa sebab terus kita ada tiang listrik kita senyum dengan tiang listrik gitu ya, bukan seperti itu. Artinya kita senyum karena kita merasa ada rasa syukur dan bahagia dalam diri kita. Tidak melihat ada orang lain yang senyum ke kita, tidak melihat ada orang lain yang memberikan hadiah kepada kita, atau hari ini adalah hari yang kita mendapatkan banyak hadiah, kesenangan. Tidak, tapi karena kita bersyukur, terus kita tersenyum. Ya. Berikutnya adalah manajemen waktu yang baik. Kita harus paham diri kita, harus paham prioritas kita. Kalau kita adalah orang yang alon-alon, asal kelakon gitu ya, jalan pelan-pelan, segala sesuatu pelan-pelan, berarti kita harus mulai lebih awal dibandingkan orang lain. Karena kalau tidak, kita akan selalu terlambat dan itu akan menimbulkan stres. Relaksasi. Relaksasi yang oleh Allah berikan kepada mukmin khususnya itu banyak. Yang alami itu adalah tidur, ya. Tidur itu adalah sebuah kebutuhan, makanya Rasulullah SAW menyebutkan ya, bagaimana Aisyah menyampaikan kepada para sahabat, Rasulullah itu berpuasa, tapi juga berbuka, Rasulullah sholat malam, tapi juga tidur.
Nah ini gitu ya. Sholat juga menjadikan ajang kita bertakarub kepada Allah, mencurahkan semua permasalahan kita, sehingga kemudian kita menjadi lega, lapang, tenang, dan itu menjadi relaksasi. Ya, begitu juga untuk mengatur emosi, ya, bagaimana kita kalau marah, kita duduk, kemudian kalau masih juga marah kita berbaring, atau juga ada yang dengan menghitung, gitu ya, atau di sini juga ada mekanisme coping. Ya. Nah, sahabat sehat, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sehat dan bugar di bulan Ramadan yang sangat istimewa ini. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Arum. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eneng atas penjelasannya. Jadi selama ini saya salah nih Bu Eneng. Ya. Puasa tuh memberikan efek samping kepada saya di bulan Ramadan. Artinya badan saya melar ke samping. Karena kalau buka ada kolak bubur candil, ada gorengan, ada Ya. cendol, semua saya makan saking kalapnya ya. Baiklah pemirsa PKS TV Kabupaten Bogor, tadi kita sudah mendengarkan, menyimak sama-sama penjelasan dari Dr. Eneng. Kami akan menjawab ya pertanyaannya, Masya Allah banyak sekali ini ya, tapi mungkin kami akan batasi beberapa saja karena waktunya terbatas ya. Saya coba bacakan di sini. Iya. Dari Pak Umar Bakri, bagaimana mengukur dengan mudah bahwa tubuh kita sehat dan bugar? Iya. Pak Umar Bakri ya, jadi ada beberapa parameter ya, ada beberapa parameter yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pertanda kita masih sehat dan bugar. Banyak ya, banyak sekali, sehingga kalau kita punya budget, kita punya waktu, maka kemudian salah satu yang dianjurkan itu adalah general check up. Ya, general check up ini adalah untuk mengetahui seberapa sehat dan bugarnya kita. Tapi kalau secara umum yang akan saya sampaikan ya, yang pertama itu adalah dari indeks massa tubuh kita. Indeks massa tubuh kita itu ada ideal, ada kurang, ada overweight, ada obesitas 1 dan obesitas 2. Bapak bisa cari ya di googling indeks massa tubuh itu cara menghitungnya bagaimana. Jadi dia dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya, nanti bisa dicari indeks massa tubuh. Ketika Bapak misalnya berada di range ideal, berarti itu menjadi salah satu modal bahwa Bapak poin sehatnya ada, tapi bukan berarti itu sudah pasti sehat gitu ya. Jadi itu satu, indeks massa tubuh. Yang kedua adalah tekanan darah ya. Jadi kalau tekanan darah yang ideal itu ya, yang normal itu adalah di bawah jadi antara sama dengan ya, sama dengan 120 atau di bawahnya per 70. Ya, itu adalah tekanan darah yang ideal. Kemudian setelah indeks massa tubuh, tekanan darah yang ideal, lingkar pinggang kita. Ya, jadi itu juga bisa nanti di googling cara mengukurnya ya, pinggang kita itu meteran kain atau kita bisa pakai benang, pakai tali, terus diukur pakai penggaris. Lingkar pinggang laki-laki itu di bawah 90 cm dan lingkar pinggang perempuan itu di bawah 80 cm. Jadi kalau lebih dari itu adalah menjadi warning buat kita. Walaupun kita sekarang, wah saya merasa sehat, saya bugar, saya kuat kok, nggak ada keluhan, nggak ada sakit apa-apa, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan itu bisa menjadi sumber masalah buat kita. Ya, jadi yang ketiga adalah
lingkar pinggang. Yang berikutnya adalah kalau dari sisi gizi adalah nilai laboratorium dari kolesterol kita. Kolesterol kita itu harus di bawah 200 ya. Nah, kalau dia di atas 200 maka menjadi sebuah harus dibuat analisa atau evaluasi apakah kita kurang exercise-nya, olahraganya, atau makanan kita yang berlebihan, atau memang kita mempunyai kelainan yang diturunkan dari keluarga kita terkait dengan kelainan metabolisme kolesterol di dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah trigliserida. Ini juga pemeriksaannya lewat laboratorium, biasanya disarankan sama seperti kolesterol harus dalam keadaan puasa. Nah, trigliserida di bawah 150 itu adalah sesuatu yang normal. Ya. Selain itu, ada tanda-tanda kebugaran yang lain. Tanda-tanda kebugaran yang lain itu misalnya tadi, seseorang yang masih aktif dan masih kuat, mohon maaf ya, berjima, itu adalah tanda dia bugar secara fisiknya. Karena kalau orang yang sakit, mempunyai kelainan jantung, dan seterusnya itu tidak bisa melakukan itu. Karena aktivitas itu sama seperti naik tangga gitu ya, berapa anak tangga, atau seperti berjalan berapa meter dalam kecepatan tertentu. Sehingga kalau itu tidak bisa, nah berarti ada sesuatu gangguan. Selain parameter lain yang banyak, dan sebenarnya tubuh kita itu punya sinyal. Jadi kalau kita sudah guru saya di functional medicine itu, Dr. Amarullah Siregar menyampaikan sinyalnya gini, kalau lemah, letih, lesu, lunglai, apalagi tuh, lemah, letih, lesu, lunglai, kemudian lebay terakhir, ya. Jadi orang yang tadi gampang capek, bentar-bentar minta dikerokin, sebentar-sebentar minta diurut. Nah, itu adalah pertanda bahwa tubuh kita itu sudah tidak fit. Dan kemudian yang terakhir lebay. Orang yang marah itu dalam medis, orang yang overweight, orang yang lingkar pinggangnya besar, dan orang yang makannya banyak, itu cenderung emosian, ya, sehingga dia manajemen stresnya juga sangat berpengaruh dengan hormon yang ada di dalamnya. Mungkin itu Bu Arum yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya ini dari dari siapa tadi ya? Terlewat. Bagaimana dengan menyusui ibu menyusui untuk bayi usia 14 bulan? Bagaimana tips dan triknya? Ini ada catatannya lagi, saya adalah IRT tanpa asisten dengan 3 orang anak. Bagaimana tuh? Iya. Bayinya sudah 14 bulan. Jadi kalau bayinya sudah 14 bulan, maka asumsinya ASI itu hanya sekitar bisa 50% bahkan 50-60% dari kebutuhan makanan. Jadi sumber makanan utamanya itu adalah dari luar. Sehingga kalau bayi sudah usia 14 bulan, dia sudah makan makanan yang sama dengan keluarga. Gitu ya. Maksud dengan sama dengan keluarga itu kalau dia kita membuat sop, kita membuat sayur bayam, dia makan itu. Kita membuat dadar telur, kita membuat orek tempe, dia makan itu. Tapi tentunya rendah gula, rendah garam, dan tanpa bahan tambahan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau usia 14 bulan sebenarnya sudah bisa dibawa berpuasa. Anak sudah bisa diajak walaupun dia belum mengerti, dia tahu kita berpuasa, dan kemudian kalau masih menyusuinya kuat, menyusuinya itu dialihkan ke malam. Makanya dalam manajemen laktasi, salah satunya agar efektif itu bagaimana si ibu bisa menyusui sambil tiduran. Nah, itu kan sesuatu yang kalau dulu ibu-ibu zaman dulu itu dilarang banget sama neneknya, kamu nggak boleh nyusuin sambil tiduran gitu kan, bahaya, nanti bisa ketiduran, anaknya ketutup, atau misalnya darah putih bisa naik ke atas gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi sambil tiduran malam, kita sediakan botol minum di samping kita istirahat dan kita menyusui. Kemudian dengan tadi ya ibu rumah tangga tanpa asisten dan dengan 3 anak, ini udah urusannya tadi itu ya dikomunikasikan dengan suami ya. Dan bahkan
jangan segan-segan karena ibu lagi masa menyusui, ibu harus minta sering-sering diusap, dipijat, pijat ringan punggungnya. Karena itu adalah salah satu daerah yang penuh dengan syaraf dan kemudian sangat merangsang hormon prolaktin yang memproduksi air susu. Jadi selain ibunya bahagia, ya merasa dibantu oleh suaminya, minimal diperhatikan walaupun dia lelah, tetap cukup tidur malam dan minumnya harus cukup, gitu ya. Begitu ya Bu Arum? Iya. Satu pertanyaan yang lainnya adalah, Bu Dokter, bagaimana kalau makan berat setelah sholat tarawih? Apakah masih bagus? Soalnya kalau makannya sebelum tarawih jadi ngantuk. Gimana tuh, Nah, Bu Dokter? ya, ini tergantung nih sholat tarawihnya jam berapa ya. Artinya begini, kalau kita sesudah makan kita ngantuk dan ngantuknya berlebihan, itu tandanya bahwa makanan kita itu sudah over capacity, sudah berlebihan, terutama sudah terlalu banyak karbohidrat yang masuk gitu. Jadi misalnya makan tadi ya, kolak kan karbohidrat juga, udah gitu makan klepon karbohidrat juga, makan gorengannya cireng karbohidrat juga, habis itu makan nasinya sepiring ditambah bihun karbohidrat juga. Sehingga ketika di dalam perut kita itu penuh, lambungnya kaget dan kemudian mereka bekerja keras, pencernaan bekerja keras tentunya butuh asupan darah yang banyak sehingga akhirnya semua tubuh kita itu mengalirkan pembuluh darah itu ke pencernaan. Efeknya apa? Otak akan berkurang aliran darahnya dan otomatis oksigen berkurang, akhirnya kitanya kekurangan oksigen ngantuk ya. Jadi lebih baik kalaupun misalnya tarawihnya makannya itu sesudah tarawih, yang harus kita pastikan jangan sampai dekat dengan waktu tidur. Nah itu ya. Jadi jangan sampai dekat dengan waktu tidur karena itu juga tidak baik buat lambung kita. Alih-alih Ramadan ini membuat tubuh kita sehat, lambung kita banyak istirahat, tapi kita malah membombardir dia dengan tugas yang berat mendadak di malam hari. Gitu ya, Bu Arum. Ya. Baiklah, Dokter Neng dan Ya. juga pemirsa PKS TV Kabupaten Bogor. Pertanyaannya banyak sekali ini sampai bingung ya karena temanya menarik sekali ini. Iya. Tapi karena waktunya yang terbatas, jadi kita cukupkan sekian. Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS TV Kabupaten Bogor yang telah membersamai kami ya bekerja sama dengan SPKK Gunung Putri dan kepada para pemirsa PKS TV Kabupaten Bogor jangan lupa subscribe dan like ya channel ini. Kita tutup. Bu Arum, Iya, iya. sebentar Bu Arum. Iya. Kalau ini ada pertanyaan yang masih banyak, nanti mungkin bisa disampaikan ke email saya Bu Arum. Oh baik Bu, baik Ya. barangkali Ibu bisa sebutkan Ya. emailnya Ya, nanti agar pemirsa bisa bisa catat. Iya, jadi sahabat sehat PKS TV Kabupaten Bogor, apabila masih ada pertanyaan bisa dilayangkan email ke bundahanifah@gmail.com, kecil semua ya, hurufnya kecil semua, Bunda Hanifah pakai F dan pakai H, bundahanifah@gmail.com. Cantumkan nama serta alamat. Mungkin tidak langsung ya Bu Arum, nanti bisa saya jawab, tapi insya Allah saya cicil untuk dijawab karena menjadi kewajiban saya ya untuk dokter itu kewajiban utamanya itu adalah sebagai dosen yang memberikan pengajaran gitu ya. Kalau mengobati itu adalah tugas terakhir Bu Arum gitu. Jadi mangga kalau nanti ada yang yang belum jawabannya belum bisa saya jawab, bisa langsung dilayangkan gitu ya. Ya. Makasih Bu Baik. Arum. Ya, baik Bu Neng. Jadi para pemirsa jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke bundahanifah@gmail.com. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.